Selamat Hari Raya Paskah, amin. Terima kasih saudara hadir bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tantangannya jadi orang Kristen, hari Paskah itu biasanya kalau di Indonesia gitu ya, overlap dengan hari raya yang lain gitu ya. Dan long weekend gitu. Jadi lebih tendensi untuk pergi liburan gitu ya. Dan masalahnya kita nggak libur panjang gitu. Jadi agak berbeda dengan Natal, tetapi ada banyak hal yang begitu signifikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengerti akan kematian Kristus dan kuasa kebangkitannya, bukan hanya sekedar kita tahu, tapi bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Jadi saya akan melanjutkan firman Tuhan yang kemarin hari Jumat. Kalau saudara tidak hadir, that's okay. Bisa nonton YouTube gitu ya. Tapi kalau nggak hadir juga, you still can catch up gitu ya. Jadi serinya adalah The Day Death Died. Hari di mana kematian itu benar-benar mati. Artinya kita melihat ada kehidupan yang benar-benar hidup. Oke, dan hari ini kalau boleh kasih judul Risen and Commission. Jadi Yesus sudah bangkit dan dia juga punya misi, punya panggilan, punya amanat bagi kita. Dan kita akan membaca sama-sama di Matius 28 ayat 1 sampai 10, kemudian kita akan loncat ayat 16 sampai 20. Beberapa dari kita mungkin sangat familiar dengan ayat ini. Saya juga mungkin sudah baca berapa kali, tetapi saya berdoa pagi hari ini firman Tuhan berbicara ke dalam hati kita dan membuat kita punya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke, saya mengajak kita bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi saudara. Kemudian kita akan berdoa sekali lagi. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Jadi ini adalah ayat di keempat Injil tercatat kebangkitan Yesus. Tapi kita akan lihat di Injil Matius dan bagaimana kita akan melihat beberapa hal penting dari firman Tuhan ini. Oke, Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Aku kepencet. Oke. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur akan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, biar hari ini firman-Mu berbicara ke dalam hati kami Tuhan. Dan firman-Mu mengungkapkan kuasa di dalam kebangkitan yang Kau miliki bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan belajar sama-sama hari ini 3 hal mengenai kebangkitan Kristus, keilahian Kristus, dan bagaimana amanat agung Kristus bagi setiap dari kita. Berbicara tentang kebangkitan Kristus, mungkin ini adalah sebuah fenomena yang secara sejarah di dalam kehidupan, dalam sejarah umat manusia. Kalau saudara mungkin baca literatur cukup banyak dan mungkin nonton film cukup banyak, yang namanya keinginan untuk hidup selamanya itu udah banyak banget gitu ya. Kalau saya suka nonton, kalau terutama kayak film-film di kerajaan di Tiongkok gitu ya, obat untuk panjang umur, immortal, itu banyak banget. Tapi nggak cuma di dunia dunia timur, di dunia barat juga beberapa, mungkin kisah-kisah kayak King Arthur gitu ya, ada keinginan untuk wah punya kehidupan yang, immortal. Mungkin buat kita hari ini juga, selalu ada upaya untuk wah umur lebih panjang dan sebagainya. Tapi kerinduan untuk itu seperti ada di dalam hati manusia dan kita berusaha mencarinya. Di dalam banyak hal, kematian memberikan kita sebuah konsep pemikiran itu sudah akhir dan tidak ada lagi kelanjutannya. Tetapi di dalam Kristus, waktu Yesus mati dan bangkit, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang kita bisa lihat bahwa setelah kematian ada kehidupan di dalam Kristus yang kita miliki. Makanya orang Kristen kalau meninggal, kita nggak bilang dia segera meninggal, kita mengatakan dia rest in peace karena beristirahat, karena selanjutnya ada next. Kayak kita olahraga ya, kalau rehat gitu, uh, kalau main uh, kayak pertandingan basket gitu ya, ada break half time. Artinya setelah break kita ada lanjut gitu ya. Buat kita ada kehidupan selanjutnya di dalam Kristus. Dan pagi hari ini sewaktu kita membaca firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus, di dalam kebangkitannya ada hal yang begitu penting untuk kita tangkap karena kebangkitan itu sangat uh, penting, pivotal di dalam pemikiran kita. Saya diskusi dengan, ya karena saya suka ngobrol, tanya jawab tentang belief system apa yang dipercayai dari pemikiran yang berbeda. Mereka kadang punya pertanyaan, Yesus ngajarin gini, saya nggak setuju tentang ini. Ada banyak hal yang orang nggak setuju. Nggak setuju standar moral Kristus. Ada yang nggak setuju sama saya waktu diskusi, tidak setuju adanya poligami misalnya, atau tidak setuju dengan Yesus bicara tentang uang, saya nggak setuju dengan perpuluhan dan sebagainya. Lalu jawaban saya, well, pada akhirnya kamu bisa nggak setuju dengan banyak hal, tetapi satu hal yang paling penting, apakah kamu percaya Yesus sungguh-sungguh mati, disalibkan, dan bangkit di hari yang ketiga, dan dia adalah Tuhan. Kalau kamu percaya itu, atau enggak sama sekali. Karena kalau kamu percaya itu, artinya dia benar-benar Tuhan. Dan kamu dan saya, kalau dia benar-benar Tuhan, semua yang dia bilang, nggak ada yang bisa kita negosiasi. Artinya kita terima sepenuhnya atau enggak sama sekali. Kita nggak bisa bikin negosiasi sama Tuhan. Saya mau yang ini tapi nggak mau yang lain, yang nggak ada. Karena di dalam kuasa kebangkitan itu menunjukkan kepada kita dia adalah sungguh-sungguh Allah. Nah hari ini yang saya mau kita lihat sama-sama secara konteks di Injil Matius, yang menariknya adalah penulis Injil menuliskan bahwa salah satu saksi yang pertama melihat bahwa Yesus bangkit ke kubur kosong itu adalah wanita. Jadi kalau kita lihat konteksnya, di situ dikatakan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saudara, kalau kita baca di Injil, kita mungkin loh, yang satu namanya Maria Magdalena, Maria yang lain
kok nggak ada nama belakangnya gitu ya. Atau kalau waktu Yesus disalib, mengangkat salibnya waktu dia, dibantu sama, Simon dari Kirene gitu ya, ayah dari Rufus gitu. Loh siapa gitu, kita nggak tahu siapa Rufus gitu. Tapi kemungkinan di dalam sejarah bahwa konteks orang yang mendengar waktu itu, orang tersebut ada dan mereka tahu orangnya. Jadi secara konteks nggak perlu dijelasin lagi, pendengar-pendengar tahu, oh itu orangnya. Jadi waktu ini dituliskan, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, pokoknya ada yang lainnya dan mungkin penulisnya nggak tahu exactly nama belakangnya, tetapi dia tahu 2 orang ini melihat dan secara sejarah kalau kita baca di konteks orang Yahudi dan waktu itu, wanita pada waktu itu, kesaksiannya di dalam, court atau di dalam pengadilan itu tidak dihitung. Wanita, kemudian para gembala, itu tidak dihitung kesaksiannya. Buat kita mungkin pertanyaannya, kalau seandainya murid-murid Yesus berusaha membuat kisah tentang kebangkitan Yesus, membuat kisah yang sophisticated gitu ya, yang luar biasa, dia tidak akan pakai wanita-wanita ini sebagai salah satu saksi kunci untuk kebangkitan Yesus. Pada intinya, penulis Injil itu menuliskan as it is. Dan wanita yang datang ini kata, "Hey, kita lihat pertama kali loh Tuhan bangkit." Jadi penulis Injil tidak berusaha membuat kayak cerita yang keren, yang pokoknya yang menarik banget sampai orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar mati dan Yesus benar-benar bangkit. Pada kenyataannya para penulis Injil menuliskan apa adanya karena memang benar-benar Yesus sudah disalibkan dan Yesus benar-benar bangkit. Yang menariknya dan kebangkitan Yesus itu tidak bisa disangkal karena yang menyaksikan bukan cuma 2 wanita ini, tapi murid-murid Yesus yang lain. Ada 11 murid Yesus yang lain, kemudian ada kalau kita baca di Injil, ada the 70s, ada murid-murid Yesus yang lain yang mungkin namanya tidak tercatat di dalam Injil. Pada intinya mereka melihat Yesus sudah bangkit. Di perjalanan di Emmaus, Yesus ngobrol sama mereka, mereka tahu itu Yesus. Mereka nggak tahu sampai udah selesai gitu, dia sudah terangin istilahnya, udah gue kasih tahu kalau 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 main tebak-tebakan gitu ya, udah dikasih clue, nggak kena-kena juga, ya. Saya pernah main tak umpet waktu anak saya masih kecil gitu kan. Udah saya ngumpet nggak ketemu-ketemu, akhirnya kan saya juga bosan di tempat umpetan gitu kan. Saya bilang, "Ayo Dedi di mana?" Gitu kan. Akhirnya akhirnya anak tuh nyari gitu kan, padahal udah gampang banget. Tetapi intinya Yesus udah kasih tahu, they still don't get it. Sampai Yesus, bangkit dan, oh pada banyak yang terutama di Injil Yohanes dibilang, "Oh kita baru ngerti loh waktu Yesus bilang itu. Oh kita baru ngerti loh waktu dia bilang itu setelah Yesus bangkit." Jadi di dalam kehidupan kita kalau kita lihat Injil, bahwa kebangkitan Kristus is real, bukan sekedar mitos atau kisah yang dibuat oleh para murid-murid. Ada banyak hoax yang dibuat waktu itu, bukan zaman sekarang ya, cuma bedanya dulu hoax-nya nggak lewat sosial media gitu. Hoax-nya oh mungkin murid-murid, curi mengambil jenazahnya Yesus, kemudian diumpetin dan sebagainya. Pada kenyataannya cuma cuma Tuhan yang sanggup melakukan kebangkitan atas kematian. Yang berikutnya dikatakan maka terjadilah gempa bumi, dari langit, malaikat turun dan dikatakan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara kalau tahu batu yang besar itu di Israel, batu penutup dari tubuhnya, kuburnya Yesus itu begitu besar, secara manusia perlu beberapa orang, which is dengan teknik, yang mereka perlu lakukan waktu itu. Jadi untuk wanita yang melakukan itu udah pasti nggak mungkin. Untuk murid yang melakukan itu udah pasti nggak mungkin, karena toh kuburnya juga dijaga. Yang luar biasa Tuhan melakukan itu, menggulingkan batu. Yang saya baca bolak-balik, saya baca komentari Alkitab gitu ya. Sebenarnya nggak digulingin juga nggak masalah karena Yesus bisa keluar juga. Saudara kalau baca di bagian lain di waktu Yesus menampakkan dirinya, murid-murid ketakutan, semua pintu terkunci, Yesus datang di situ juga. Artinya Yesus bisa keluar dari kuburnya tanpa harus bututnya dibuka gitu. Artinya, "Aduh tolong dong bukain, gua nggak bisa keluar." Enggak gitu, Yesus keluar aja. Tapi ternyata waktu saya baca sebenarnya kubur itu terbuka kosong untuk kasih tahu kita that we are the witness, kita bisa lihat.
bahwa kuburnya sungguh-sungguh kosong, Yesus sudah bangkit. Dan that's the beauty bahwa Tuhan mau kita have that assurance di dalam hati kita bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Fakta yang menariknya tentang kebangkitan Kristus bahwa dikatakan Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi Yesus bangkit bukan karena kayaknya bisa bangkit nih, aku bangkit. Enggak, Yesus sudah bilang, aku akan disalibin, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Dan dia terjadi seperti yang dia katakan. Dan murid-murid waktu itu mungkin punya banyak pertanyaan, is it really or a fake atau enggak gitu ya. Tapi kenyataannya Yesus telah bangkit seperti yang dia katakan. So what he said is true. Dan apa yang saya percaya Tuhan panggil untuk kita percaya bahwa kebangkitan Kristus is real. It's not a myth. It's not a make-up stories. It's a reality. It's a fact. That lead us to the next reality bahwa dia bangkit dan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya kebangkitan Kristus sangat penting buat kita karena kalau kita percaya dia Yesus benar-benar Tuhan atau enggak sama sekali. Dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Nah, saudara perlu tahu, bangsa Yahudi, kalau kita lihat di seluruh bangsa di dunia, mungkin bangsa yang terakhir akan berpikir bahwa ada satu objek atau satu orang manusia atau pribadi yang di mana objek atau orang tersebut bisa mewakili Tuhan. Entah dalam bentuk patung, lukisan, atau apapun. Orang Yahudi itu udah pasti, karena di Taurat dibilang, jangan kamu membuat ilah patung apapun. Jadi artinya orang Yahudi itu gak ada yang namanya patung disembah. Itu udah pasti kejian di mata Tuhan. Waktu mereka melihat Yesus dan menyembah Yesus, kalau buat saya, it's one of the most ridiculous thing for the Jewish is to think that this person is really God. Tetapi murid-murid menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Makanya mereka menyembah. Dan Yesus juga nggak bilang jangan menyembah aku. Yesus nggak bilang gitu. Yesus menerima penyembahan karena inilah bahwa kenyataan bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan, Dia sungguh-sungguh Allah. Jadi kalau yang bertanya Yesus sungguh-sungguh Tuhan enggak? Yes, Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dan dia menerima penyembahan itu. Karena orang Yahudi, they realize ini benar-benar Tuhan. Dan ini benar-benar, buat mereka nggak ada yang lain yang bisa disembah kecuali Tuhan. Dan waktu mereka lihat Yesus, dia sungguh-sungguh Allah. Kalau kita baca sejarah juga, salah satu Yakobus yang menulis kitab Yakobus, kalau istilahnya waktu Maria melahirkan Yesus, kemudian dia punya anak lagi gitu ya, dari Yusuf, ya agak susah bilangnya apa half brother tapi juga nggak half brother, ya agak istilahnya nggak ada istilahnya agak susah. Tetapi dia akhirnya mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Saudara coba bayangin kalau misalnya kita punya saudara kandung ya, atau misalnya saudara yang kita hidup bareng-bareng sama-sama dari kecil gitu ya. Untuk tahu bahwa it's a list mungkin yang paling nggak mungkin kita bilang, wah saudara kakak gue ini bener-bener Tuhan nih gitu ya. Artinya kita udah lihat lah semua dirinya apa adanya, semua gak ada yang bisa tutup-tutupin. Tapi saya bisa percaya bahwa kakak gue ini bener-bener Tuhan. Itu kan kayak kalau misalnya nggak bener-bener dia completely perfect, dia nggak akan percaya itu. Artinya Yesus benar-benar Tuhan. Itu nggak bisa disangkal. That's a fact. What we receive, tapi juga something that we believe. Saya banyak tanya jawab dan banyak yang bertanya tuh, kayaknya kalau Yesus Tuhan itu, ya saya percayalah pengajaran Yesus baik tentang kasih dan sebagainya. Tapi dia sungguh-sungguh mati, dia sungguh-sungguh bangkit. It's a big question. Tapi keilahian Yesus bukan cuma karena dia bangkit, saudara. Lazarus juga bangkit. Betul ya? Tapi bedanya, Lazarus bangkit dibagikan oleh Yesus, lalu dia mati lagi. Kita nggak ketemu Lazarus kan hari ini. Karena dia bangkit, tapi dia mati lagi. That's a fact. Tapi Yesus bangkit
dan hidup selama-lamanya. That's the completely different kind of resurrection. Dan itulah yang Yesus berikan kepada kita. Dan my resurrection is real, and my resurrection is for you to have a grasp of keyakinan yang kokoh bahwa dia sungguh-sungguh Allah, bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan. Yang berikutnya, kalau dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Allah, dia bangkit. Artinya apa yang dia bilang sebelumnya dan sesudahnya sangat penting. Dan ini perkataan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya. Jadi waktu suruh pergi ke Galilea, mereka datang ke sana, ya waktu sebelum Yesus terangkat, dikatakan murid-murid itu tadi kita udah baca bahwa mereka sebagian menyembah, sebagian ragu-ragu. Kata ragu-ragu di sini di dalam bahasa aslinya bisa berarti ragu kayak aduh meragukan, tapi juga ragu hesitant dalam arti they kinda awkward gitu ya. Sebenarnya kalau awkward itu mau duduk mau menyembah atau gimana kayak saling lihat kanan kiri gitu ya, awkward gitu. Well, it can have that meaning. Tetapi di dalam kedua hal itu menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid itu as real as that. Mereka tidak menggambarkan murid-murid itu sebagai murid-murid yang perfect, udah percaya banget completely, tapi sebagian kayaknya percaya, sebagian kayaknya takut, sebagian, wah mungkin Petrus salah satunya Yesus samperin dia lagi, lalu Yesus tanya, "Kamu mengasihi aku enggak?" Kan. Lalu artinya Yesus datang sama murid-muridnya, dia mungkin bisa datang gini, "Aduh kalian kurang apa lagi sih?" Gitu kan. "Aku mati udah," gitu kan, "bangkit udah, lu masih nggak percaya juga," gitu. Terus dia panggil Thomas, Thomas, yuk kamu boleh cek nih tangan aku," gitu kan. Yesus Yesus bisa aja datang dengan menghardik mereka, ngomelin mereka, "Aduh kurang apa lagi sih?" Gitu ya. Tapi enggak, Yesus sambil mereka, Yesus tetap panggil mereka, "Hey, I have a calling for you. I have a mission for you." Jadi di dalam kelemahan mereka, di dalam mungkin kekurangan mereka untuk percaya, Yesus tetap hampiri mereka dan katakan, "Kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. All authority and powers belong to me." Jadi jawaban Yesus kepada murid-murid yang ragu-ragu itu bukan, "Aduh gimana sih kurang ngerti banget nih, mesti diajarin lagi another session lagi," enggak. Yesus bilang, "Hey, all authority has been given to me. Now, go and make disciples." Buat saya ini adalah sebuah kabar baik buat kita, karena kenyataannya adalah murid-murid waktu itu tidak sempurna. Mereka masih punya journey gitu ya. Artinya buat kita hari ini ada harapan juga. Kita nggak perfect, kita nggak sempurna, kita di dalam perjalanan, that's what disciples of Christ is. Bukan karena kita punya all the authority, all the knowledge and the power, tapi karena Jesus have all the authority and the power, makanya kita pergi. Bukan karena kita punya all the knowledge, tapi karena Kristus have all the authority, makanya kita pergi. Jadi pagi hari ini, yang saya berdoa dan saya percaya kita bisa tangkap sama-sama bahwa panggilan apa yang Yesus bilang kepada murid-muridnya to go and make disciples. Murid-murid waktu itu di dalam kehidupan mereka, boleh klik next gak, Peter? Oke. Jadi waktu Yesus katakan, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Artinya di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, Yesus berjanji, "I am with you. I will equip you as you go." Dan murid-murid waktu itu, saudara saya bayangkan kalau kita jadi murid-murid waktu itu, mendengar Yesus, yang Yesus bilang ini perkataan yang terakhir ya. Jadi kalau istilahnya, kalau saya mau pergi tinggalin rumah gitu, saya titip sama anak-anak ya. Jangan lupa ya kalau habis masak kompor make sure matiin, cek lagi sebelum tidur, cek pintu udah dikunci. Kalau kita tinggalin anak kita, ya ada yang nungguin, tapi kami tetap kasih instruksi gitu ya. Tolong cek kompor udah dimatiin enggak, atau itu kunci enggak gitu ya. Jangan berantem ya gini ya. Misalnya gitu ya, contoh ya. Yang orang tua tahu lah gitu ya. Dan waktu kita pulang, kita nggak tanya nilai rapot mereka berapa. Kita pulang kita tanya,
You guys doing it well or no? Apa udah bener cuci pintu nggak kemarin? Kalian berantem nggak misalnya? Kalian ribut nggak gitu kan? Artinya waktu Yesus naik ke surga, dia kasih amanat agung ini buat kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Waktu dia balik, dia nggak tanya tabungan rekening kita ada berapa gitu ya. Dia nggak tanya rumah kita berapa gede, enggak. Dia tanya kita pergi menjadikan murid atau enggak. Dan murid-murid waktu itu saudara, waktu saya coba bayangin, banyak sekarang kita di dalam kekristenan kita berpikir menjadikan murid itu kita mencari orang Kristen yang lain untuk menjadikan orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang lebih baik, gitu ya, benar ya? Tapi murid-murid waktu itu nggak gini, habis dari sini Yesus naik, gue mau cari orang Kristen yang mana ya? Gitu. Nggak ada saudara. Mereka nggak mikir saya nyari orang Kristen lagi nggak ya? Enggak. They think of orang yang terhilang. Mereka perlu mendengar berita Injil. Jadi artinya mereka mencari yang terhilang. That's the commissions yang Tuhan panggil buat kita. The power, the resurrection is already with us. Tinggal kita mau pergi nggak? Kita menghidupi panggilan itu nggak? Saya mau tutup dengan dua hal ini. The power of resurrections of Christ in our life. Yesus di dalam kesempurnaan kebangkitannya, dia tetap memanggil murid-muridnya yang tidak sempurna. Dia tetap panggil mereka. Ada dalam banyak hal Yesus memulihkan, terutama dengan Petrus gitu ya. Petrus, apa kamu mengasihi aku? Aduh Tuhan, aku mengasihi. Petrus sudah nyangkal Yesus 3 kali, tapi Yesus memberikan afirmasi sekali lagi, kamu mengasihi aku, nggak gembalakanlah domba-domba aku. Artinya Yesus masih percayain pada Petrus untuk, hey, you still have the calling. You're going to do that. You're going to do the calling that I have for you. Begitu juga kita di dalam kekristenan. Perjalanan kita sebagai murid Kristus, kita nggak sempurna. Kita punya banyak weakness, kita nggak lebih baik dari orang lain. That's the reality of Christianity, bahwa we are in it not because we are better than other people. We are in this journey of faith because Jesus is perfect. That's why we follow Him. Dan hari ini, apapun weakness kita, challenge kita, di pekerjaan kita, di kuliah kita, mungkin kita punya challenge di dalam hubungan di kantor, mungkin dengan teman kuliah, atau saudara teman-teman di sini dengan dosen, mungkin susah ngerti, susah berkomunikasi, ada banyak konflik sometimes. Kita bisa datang sama Tuhan, God, I need you. I need your resurrection power to grow, to walk according to your word. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan kita satu keyakinan, assurance, bahwa the Great Commission is for every one of us. Waktu kita pergi, mungkin kita nggak teriak-teriak ke orang, oh Yesus mati, bukan kita nggak maksa-maksa orang gitu. Tapi kita membawa berita Injil, kehidupan Kristus. Di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah kuliah kita, di tengah-tengah bisnis kita. Karena apa? Karena Yesus bangkit is real. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Saya mengajak kita untuk buka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus mengingatkan kita, how powerful is the resurrection of Christ. Kemarin hari Jumat setelah ibadah, ada salah satu jemaat yang saya bimbing juga, saya sering ngobrol, saya sering sharing. Dia go through beberapa challenge di dalam pekerjaannya. Baru dia kemarin bilang gini, throughout all the years that you say to me, kemarin yang kamu bilang yang waktu itu, it just makes sense to me today. And I believe it's because the Holy Spirit revealed it to us. Dan hari ini saya mau berdoa, ya Roh Kudus menyingkapkan juga all the years yang saudara mungkin dengar, firman yang saudara dengar. Today it's began to click and say, yes God, I believe you, I trust you, I'm going to walk with you. Amen. Let's worship the Lord.